4, 3, 2. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kesempatan yang Tuhan beri lagi kepada kita untuk mendengarkan program berkat pagi saat hari ini. Tidak memperlambatkan waktu, mari kita buka ayat Alkitab kita yang terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Sekali lagi, Kitab Kejadian 26 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini saya akan membawakan judul firman Tuhan yaitu berkat dalam ketaatan. Kita tahu bersama bahwa peristiwa ini terjadi dengan adanya kelaparan di tanah Kanaan, tempat tinggal Ishak. Bila kita baca dari ayat yang sebelumnya, kita lihat di ayat yang pertama, pasal 26 ayat yang pertama, berbunyi demikian, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Puji nama Tuhan. Saat itu di Kanaan sedang terjadi kelaparan. Maka tempat yang baik untuk mencari makanan yang tepat yaitu di tanah Mesir. Karena di sana tanah Mesir itu adalah tanah yang subur. Banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sana, banyak makan makanan di sana. Kenapa tanah Mesir bisa subur? Dikarenakan ada aliran atau endapan dari Sungai Nil. Sehingga di sana menghasilkan banyak gandum, bahkan kebun anggur, dan sebagainya. Bahkan hewan-hewan peliharaan yang ada di tanah Mesir tersebut. Namun Tuhan tidak mengizinkan Ishak untuk tinggal di sana. Kenapa? Kita baca di ayat yang kedua sampai yang ketiga. Di situ firman Tuhan mengatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Di sini ada janji Tuhan kepada Ishak. Bahkan Tuhan tidak mengizinkan Ishak untuk tinggal di Mesir, karena Tuhan sudah memberikan tempat yang Tuhan tunjukkan kepada Ishak. Perlu kita ketahui bahwa di Gerar itu tempatnya tandus dan sangat kering. Di Gerar itulah tempat tinggalnya Ishak. Kita baca di ayat yang ke-6, di situ mengatakan jadi tinggallah Ishak di Gerar. Di Gerar itu, di negara orang Filistin itu, disitulah tempat Ishak tinggal. Karena disitulah tempat yang ditunjukkan Tuhan kepada Ishak. Kita tahu bersama apa yang Ishak lakukan. Apa yang Ishak katakan kepada Tuhan. Apakah Ishak membantah perintah Tuhan? Apakah Ishak menentang perintah Tuhan? Ishak sama sekali tidak menentang perintah Tuhan. Yang Ishak lakukan, ia tidak membantah ataupun melawan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ishak tetap saja mengikuti perintah Tuhan. Ia tetap pergi ke tempat yang Tuhan janjikan kepadanya, yang Tuhan tunjukkan kepadanya untuk mengatasi kelaparan di sana. Karena Tuhan tahu di negeri orang Filistin itu, di Gerar itu, orang-orang sangat membutuhkan Ishak untuk membawa berkat-berkat yang luar biasa di negeri tersebut. Apa yang terjadi dengan perjalanan Ishak ketika Ishak mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya? Kita ada 2 poin, yaitu Ishak mengalami berkat yang melimpah dari Tuhan. Berkat yang tidak ada henti-hentinya yang Ishak terima dari Tuhan saat Ishak mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Yang kedua, berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan
yang tidak pernah ada habis-habisnya Tuhan berikan kepada Ishak. Kita baca kembali lagi di ayat pokok kita, yaitu Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 tadi mengatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di tanah itu digerar, disitulah Ishak menabur, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Sungguh luar biasa saat Ishak mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Saat Ishak mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Kita tahu bersama, kita mengetahui bahwa di tanah gerar tersebut, di negeri orang Filistin tersebut adalah tanah yang kering, tanah yang tanduk. Sebagai pemikiran manusia, siapa sih yang tahan tinggal di tempat seperti itu, yang gersang, yang tidak ada apa-apanya di sana? Tidak ada yang tahan. Tapi kenapa Ishak bertahan? Kenapa Ishak tetap mengikuti petunjuk Tuhan? Mengikuti arah yang Tuhan berikan kepadanya, karena dia percaya, dia yakin bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan tidak akan membiarkan Ishak itu kelaparan di negeri orang Filistin tersebut. Oleh sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita contohi Ishak. Meskipun saat Ishak mengalami hal yang terpuruk sekalipun dalam hidupnya, mengalami jalan yang buntu sekalipun, namun Ishak tetap percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dia. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Belajar taat akan perintah Tuhan. Belajar taat akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka kita akan memperoleh berkat-berkat yang dari Tuhan. Kita akan memperoleh hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ada ketaatan dalam diri kita, maka kita mendapatkan hasil yang baik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan saat pagi hari yang indah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan kiranya dapat memberkati saudara-saudara sekalian yang mendengarkannya. Saya yakin dan percaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Sekian dan terima kasih untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita.